311 sangat mudah. Seperti yang diharapkan dari Raja Proximus. Tingkat pengetahuannya hampir melampaui Robin. Namun, masih jauh dari Orion atau Krixelsia. Nama NPC, Zenru Proximus, Raja Proximus. Tingkat NPC. Tingkat pengetahuan NPC, 345.12. Zenru berbicara dengan penuh hormat kepada Krixelsia. Mengingat kedudukan Zenru sebagai raja kerajaan yang kuat seperti Proximus, rasa hormatnya kepada sang bijak menunjukkan betapa tingginya ia menghormatinya. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan raja. Saya permisi dulu, tuan-tuan. Ucap Krixelsia sambil mengetukkan tongkatnya ke tanah. Saat berikutnya, sebuah lingkaran sihir terbentuk di kaki setiap bangsawan sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Tentu saja, dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka dan hanya mengusir para bangsawan dari ruang tahta. Bagaimanapun, dia adalah salah satu individu utama yang membantu merancang pertahanan sihir kastil. Zenru menghela napas kecil sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya di wajahnya dan berkata, "Guru yang terhormat, para bangsawan itu pasti membuatku sakit kepala karena dikucilkan. Ini adalah masalah yang belum saatnya mereka ketahui sampai Anda memutuskan pernyataan Anda. Ketika saatnya tiba, mereka tentu akan diberitahu." Krixelsia berkata tanpa khawatir. Saat Zenru dan Krixelsia bertukar basa-basi sederhana, Krixelsia memperlihatkan isi manik-manik pikiran itu kepada Zenru. Ada banyak adegan yang terungkap. Namun, adegan yang paling menarik perhatiannya adalah lokasi tertentu yang tersembunyi di kedalaman wilayah Tempest. Di tempat itu ada robekan ruang dan meskipun itu hanya sesaat, Zenru melihat seorang sadahi berkekuatan besar yang diikat dengan rantai dan duduk di atas singgasana besar. Dia secara pribadi mengetahui identitas makhluk itu karena ada satu titik selama bencana sadahi besar di mana makhluk itu menyebabkan sejumlah besar kerusakan dan kehancuran pada kerajaan Proximus. Pada saat itu, kakak laki-lakinya sedang pergi dari kerajaan dengan tujuan mengalahkan kegelapan abadi yang memulai perang yang tampaknya tidak pernah berakhir itu. Jika bukan karena sang bijak yang muncul dan secara pribadi mengambil tindakan saat itu, maka siapa yang tahu berapa banyak lagi nyawa yang akan hilang. Namun, bahkan bagi seseorang sekuat Wiseman, mengalahkan sadahi itu bukanlah tugas yang mudah. Setelah pertarungan itu, Krixelsia melemah hingga ia tidak dapat bergerak selama sisa perang. Namun, pada akhirnya, ia hanya mampu menyegel sadahi itu dengan mantra kuat ciptaannya sendiri. Tentu saja, ini terjadi sebelum Krixelsia memperoleh gelar Wiseman. Makhluk itu bukanlah pemimpin para sadahi yang menjadi sumber kegelapan abadi, melainkan salah satu makhluk pertama yang lahir dari keburukan itu. Zenru tampak marah dan amarah yang membara di matanya mengalahkan amarah matahari yang terik. Dia mencengkeram sandaran tangan di singgasananya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sadahi itu tidak hanya bertanggung jawab atas kematian banyak rakyat Proximus, tetapi juga orang yang membunuh Raja Proximus sebelumnya dan ayah Zenru, Zendou Proximus. Sixirius. Zenru mengerutkan kening saat ia berdiri dari singgasananya. Gelombang mana yang kuat menyebar ke seluruh ruangan yang menyebabkan atmosfer menjadi padat dan berat dalam prosesnya. Meskipun tidak seluas dan seluas mana Zendai, itu masih bisa dianggap sebagai jumlah yang luar biasa. Sorval terkejut ketika melihat raja dalam keadaan marah. Raja yang dikenalnya selalu tenang, kalem, dan selalu mengendalikan diri. Belum pernah ia melihat kebencian yang begitu jelas terpancar dari rajanya. Sungguh pengalaman yang mengerikan. Izroth juga terkejut saat pertama kali melihat Sixirius muncul dalam bentuk manik-manik pikiran di kediaman sang bijak. Terakhir kali ia berpapasan dengan makhluk itu disegel rapat di singgasana istana mereka. Namun, pengetahuannya tentang makhluk itu, secara umum, masih sangat kurang. Semua cerita dan detail di perpustakaan hanya menggambarkan kengerian yang dilakukan para sadahi selama perang dan betapa jahatnya mereka. Namun, tidak ada satupun buku yang membahas secara mendalam tentang para sadahi itu sendiri. Izroth menduga bahwa mengingat bahaya yang ditimbulkan para sadahi, informasi tersebut pasti ada di lantai atas perpustakaan Istana Amaharpe. Lagi pula, jika mereka yang beritikat buruk mendapatkan informasi itu, maka itu bisa menimbulkan bencana potensial. Tenangkan dirimu dan kendalikan manamu, Raja Zenru. Krixelsia berbicara dengan santai. Dia tahu kebencian Zenru terhadap Sixirius, oleh karena itu, dia mengerti kemarahannya. Namun,
Zenru adalah seorang raja. Dia harus memikirkan lebih dari sekadar balas dendam, jika tidak, seluruh kerajaan Proximus akan menderita. Itulah sebabnya dia menekankan kata, raja, saat berbicara. Zenru perlahan menenangkan dirinya saat mendengar kata-kata Krixelsia. Dia mengendalikan mananya saat atmosfer berat menghilang dan dia kembali ke tempat duduknya di singgasana. Singgasana itu telah memperbaiki dirinya sendiri menggunakan semacam sihir perbaikan diri. Saya telah bertindak tidak pantas. Anda harus memaafkan ledakan amarah saya yang tiba-tiba, guru yang terhormat. Kata-kata Anda benar seperti biasa, kata Zenru sambil tersenyum lelah. Saya mengerti rasa frustrasi dan amarah Anda, tetapi ada hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan seperti yang telah Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Anda tidak dapat menunda pernyataan Anda lebih lama lagi, kata Krixelsia. Zenru tampak gelisah ketika Krixelsia menyebutkan pernyataannya. Ia ingin mencari cara lain, tetapi tampaknya tidak ada lagi pilihan lain yang bisa ia lakukan saat ini. Sebagai Raja Proximus, tugas utamaku adalah kepada rakyat. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah menyeret mereka ke dalam konfrontasi yang berbahaya. Namun, tugasku juga adalah memastikan keselamatan rakyatku, bahkan jika itu harus dibayar dengan harga yang mahal, kata Zenru. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan, guru yang terhormat, saya akan melanjutkan pernyataan saya seperti yang Anda sarankan. Kita mungkin tidak dapat mencegahnya terjadi, tetapi kita akan bersiap dengan segala cara yang mungkin. Kali ini, Proximus tidak akan mengalami bencana yang sama. Zenru memasang ekspresi serius di wajahnya dan berbicara dengan nada tegas. Setelah Krixelsia dan Zenru membahas beberapa detail lebih lanjut, Zenru akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Izroth dan kelompoknya. Kepada kalian, para petualang muda yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengirimkan manik-manik pikiran, aku sangat berterima kasih. Jika bukan karena keberhasilan kalian, kami tidak akan tahu seberapa parah situasi ini. Atas hal ini, seluruh kerajaan Proximus berutang budi padamu, kata Zenru. Begitu Zenru selesai mengucapkan terima kasih, Izroth dan kelompoknya menerima gelombang peringatan sistem yang mengejutkan. Peringatan sistem, 3/3 berhasil mencapai ibu kota sihir Proximus bersama Wiseman of Everpeak dan sampaikan temuan akhir Anda kepada Raja Proximus yang berkuasa saat ini. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan misi permintaan terakhir. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh +1 level. Peringatan sistem, Anda telah diberikan +3 poin stat saat naik level. Peringatan sistem, Anda telah diberikan +1 poin keterampilan saat naik level. Peringatan sistem, Anda telah menerima +250 ketenaran dunia. Peringatan sistem, Anda telah menerima 150 koin emas. Peringatan sistem, Anda telah menerima gelar Outkeeper. Peringatan sistem, Anda telah memperoleh X1, buku keterampilan hilang, panggilan Dewa Petir. Kelompok Izroth terkejut ketika mereka menerima rentetan peringatan sistem. Mereka telah berhasil menyelesaikan misi. Namun, ada ekspresi tidak percaya di wajah semua orang. Apakah misi peringkat S seharusnya semudah itu? Sudah berakhir. Gampang sekali. Mirage bergumam sendiri karena tercengang. Dia yakin bahwa raja atau orang bijak akan meminta mereka menyelesaikan tugas yang konyol dan mustahil sebelum misinya selesai. Aku penasaran apakah semua misi peringkat S seperti ini. Midnight merenung. Saya kira waktu berlalu dengan cepat jika kita terus-menerus bepergian, komentar Qi Jiguang. Akan tetapi, meskipun hal itu mungkin tidak tampak sebagai tugas yang sulit, pada kenyataannya, itu adalah tugas yang sangat berat bahkan bagi kelompok yang paling terampil. Mereka bertarung melawan sosok misterius berjubah yang menyebut diri mereka sebagai Faseles One yang mampu membunuh seluruh parti dalam sekali serangan. Tidak hanya itu, mereka juga terus-menerus dibombardir oleh serangan bandit dan monster sambil membawa manik-manik pikiran. Belum lagi pertemuan mereka dengan Zephyr, NPC langka yang benar-benar bisa terbang. Jika menyebut misi semacam itu mudah, jika ada pemain lain yang mendengar ini, mereka pasti ingin mencekik Mirage dan yang lainnya. Mudah. Itu hampir mustahil. Satu-satunya alasan mengapa misi peringkat S tampak begitu mudah di permukaan adalah karena satu alasan, ketidakteraturan yang dikenal sebagai Izroth. Siapa yang mencegah penyergapan pemain? Siapa yang menekan si tanpa wajah untuk menghancurkan diri mereka sendiri? Siapa yang menghancurkan ratusan bandit dan Tenedi Demon Wolves dengan satu serangan?
Siapa yang menyediakan pil Ocean Spring kepada anggota kelompoknya yang kelelahan? Siapa yang terbang ke udara dan memaksa Zephyr untuk menyerah ketika semua orang hanya bisa menahan serangannya dari atas? Jawabannya adalah Izroth. Jika bukan karena kehadiran Izroth, siapa yang tahu betapa sulitnya pencarian itu nantinya? Tentu saja, semua orang tahu betapa berharganya peran Izroth dalam penyelesaian misi tersebut. Namun, mereka gagal menyadari betapa besarnya peran itu sebenarnya karena mereka tidak melihatnya dari sudut pandang luar. Panggilan Dewa Petir. Izroth tahu bahwa ia akan menerima buku keterampilan yang hilang, namun, ia tidak tahu apa itu buku keterampilan yang hilang selain arti yang jelas dari namanya. Namun, selain informasi sederhana itu, ini adalah pertama kalinya ia menemukan buku keterampilan yang hilang. Adapun gelar, Oathkeeper, ternyata itu adalah gelar utama. Kita harus tahu bahwa mencoba mendapatkan gelar utama sangatlah sulit. Mengenai hadiah lainnya, Izroth secara keseluruhan merasa puas. Meskipun ia bersikap acuh tak acuh terhadap hadiahnya, kegembiraan yang jelas terlihat di wajah anggota kelompoknya. Setiap orang menerima buku keterampilan unik mereka yang hilang, yang membuat mereka paling bersemangat. Tentu saja, mereka menikmati hadiah lain yang menyertainya, seperti jumlah koin emas yang banyak dan peningkatan level. Biasanya, saya akan menyelenggarakan jamuan makan atas nama Anda sebagai tamu kehormatan keluarga kerajaan. Sayangnya, keadaan saat ini tidak memungkinkan saya untuk meluangkan waktu luang tersebut karena saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang terbatas ini, kata Zenru. Ia kemudian menoleh ke arah Krixelsia dan berkata, "Guru yang terhormat, Anda selalu menjadi tamu yang disambut baik oleh keluarga kerajaan. Saya harap setiap kali saya menerima Anda, saya tidak akan membahas berita yang tidak menyenangkan. Aku akan mengingatnya." Krixelsia menjawab sambil tersenyum tipis. Setelah keadaan tenang dan semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, Izroth dan kelompoknya meninggalkan istana bersama Krixelsia. Sedangkan Sorval, Raja meminta agar ia tetap tinggal karena ia memiliki misi khusus yang harus ia berikan. Tidak butuh waktu lama bagi rombongan Izroth dan Krixelsia untuk tiba di luar istana. Bepergian ke ibu kota sihir dan tidak menikmati semua yang ditawarkannya akan menjadi kesempatan yang sia-sia. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk menunda perjalanan pulang Anda ke Amaharpe. Saya ingin Anda semua menemani saya ke suatu tempat sebelum waktu deklarasi, kata Krixelsia. Kau yakin bisa meluangkan waktu? Tanya Izroth dengan nada riang. Krixelsia tersenyum tipis sebagai tanggapan dan menjawab, langkah pertama hanya bisa dilakukan oleh Raja. Sampai saat pengumuman resminya, aku akan menerima kalian semua sebagai tamu pribadiku. 312 waktu yang tepat. Izroth, ayo bertanding. Saat Krixelsia berjalan melewati ibu kota sihir bersama Izroth dan kelompoknya, dia menarik banyak perhatian dari warga kota. Itu orang bijak. Dia tidak hanya kuat dan bijaksana, tapi dia juga cantik. Bagaimana mungkin ada pria yang bisa menjadi pasangan yang cocok? Orang bijak adalah pahlawan Proximus kita. Wiseman, terima kasih karena selalu mengawasi kami. Ada orang-orang yang bersorak dan membungkuk sebagai tanda hormat saat sang bijak lewat. Dari suasana yang muncul saat ia memperkenalkan dirinya kepada publik, orang bisa melihat betapa besar kekaguman warga Proximus terhadap Krixelsia. Seorang gadis kecil yang tampaknya berusia tidak lebih dari 7 hingga 8 tahun berlari ke arah Krixelsia dan mengulurkan setangkai bunga yang tampak cantik dengan senyum bahagia dan ceria di wajahnya. Orang bijak, ini untukmu, kata gadis kecil itu sambil memberikan bunga itu kepada Krixelsia. Krixelsia menghentikan langkahnya dan menurunkan dirinya hingga sejajar dengan mata gadis kecil itu sembari dia dengan lembut mengambil bunga itu ke tangannya. Bunga ini cukup sulit ditemukan di ibu kota sihir. Apa kau yakin ingin memberikan benda berharga seperti itu kepadaku? Tanya Krixelsia. Gadis kecil itu mengangguk dan menjawab, nenek mengatakan kepadaku bahwa orang bijaklah yang menyelamatkan hidupnya ketika hal-hal buruk menyerang. Tanpa orang bijak, ibuku tidak akan lahir. Aku mencintai nenek dan ibuku, jadi aku mencintai orang bijak karena telah menyelamatkan mereka. Dia membungkuk sopan yang canggung dan tidak berbudaya, namun, usahanya terlihat jelas oleh semua orang. Krixelsia tersenyum dan berkata, karena kamu begitu tulus, bagaimana mungkin aku menolak kebaikanmu? Aku akan dengan senang hati menerima hadiahmu. Siapa namamu? Gadis kecil itu sangat gembira ketika orang bijak menerima hadiahnya dan dia menjawab, Marelsia.
Nama yang cantik sekali. Kalau begitu, Marelsia, aku berterima kasih atas hadiahmu. Aku pasti akan menghargainya. Krixelsia berkata sambil meletakkan telapak tangannya di atas kepala Marelsia. Pada saat yang sama, tangannya memancarkan warna pelangi samar. Setelah berpamitan dengan Krixelsia, Marelsia dengan gembira berlari ke arah sekelompok orang di salah satu etalase pertokoan di dekatnya. Ada sepasang suami istri tua, sepasang suami istri muda, dan beberapa orang lainnya bersama mereka. Itu adalah keluarganya. Rombongan orang itu, beserta Marelsia, membungkuk ke arah sang bijak dan air mata terlihat mengalir dari mata pasangan tua itu dengan senyum penuh rasa terima kasih di wajah mereka. Saat kelompok Izrod terus menemani Krixelsia, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah meremehkan seberapa populer si bijak di ibu kota sihir. Sejujurnya, semua orang terkejut dengan betapa ramahnya Krixelsia. Dia tampak seperti tipe orang yang menyendiri dan mengabaikan orang banyak, namun, dia tidak pernah sekalipun menunjukkan ekspresi jijik atau tidak senang ketika warga memberikan apresiasi. Apa cahaya aneh yang muncul di kepala gadis kecil itu? Miraj bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun hanya sesaat, dia dapat melihat dengan jelas cahaya berwarna pelangi yang muncul. Hanya cara kecil untuk menunjukkan rasa terima kasihku atas kebaikannya. Jika dia memutuskan untuk menekuni ilmu sihir, itu akan membantunya membentuk inti mana pertamanya dengan sukses. Krixelsia menjelaskan. Inti mana? Sementara yang lain tidak tahu apa artinya ini, Izrod tahu betapa bergunanya inti mana. Bagi pemain, inti mana pertama mereka terbentuk setelah mereka mencapai 10.000 poin mana. Bagi NPC seperti Marelsia, inti mana berarti dia dijamin mencapai level minimal 40 dan berubah menjadi NPC langka. Dengan potensi seperti itu, dia akan dianggap sebagai praktisi sihir jenius dan tidak akan ada kekurangan guru yang ingin membimbingnya. Orang-orang di sini tampaknya sangat mengagumimu, komentar Izrod. Penting bagi penduduk Proximus untuk memiliki seseorang yang dapat mereka andalkan dan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan orang itu di saat dibutuhkan. Dengan Zendai yang sudah tidak ada di kerajaan, akulah yang akan ikut bertanggung jawab. Sekarang, lebih dari sebelumnya, penduduk Proximus akan membutuhkan sesuatu untuk dipegang. Krixelsia berkata dengan santai. Kelompok itu terus berjalan di sepanjang jalan utama hingga mereka tiba di sebuah bangunan megah dengan penghalang sihir yang kuat di sekelilingnya. Ada penjaga yang ditempatkan di area depan dan mereka menyambut sang bijak saat dia mendekati mereka. Ini adalah properti yang terletak di ibu kota sihir milik sang bijak. Itu adalah hadiah dari keluarga kerajaan yang diterimanya setelah semua kontribusinya yang besar bagi kota itu. Kita sudah sampai, kata Krixelsia sambil membuka pintu yang mengarah ke dalam gedung. Namun, saat dia membuka pintu, dia disambut oleh suara ledakan keras. Buu! Ledakan itu menyebabkan seluruh kompleks berguncang hebat selama beberapa detik sebelum akhirnya tenang kembali. Namun, masih ada asap hitam tebal yang memenuhi ruangan. Kelompok Izrod menjadi sangat waspada saat mendengar dan merasakan ledakan itu. Apakah ada yang merencanakan serangan terhadap properti Wiseman? Namun, siapa yang cukup gila untuk melancarkan serangan di tengah ibu kota sihir terhadap seseorang seperti Wiseman? Di sisi lain, Krixelsia mendesah pelan sambil mengetukkan tongkatnya ke tanah. Saat berikutnya, pusaran berputar muncul yang menyedot semua asap hitam sebelum menutup. Batuk, batuk, serangkaian batuk terdengar dari balik pintu yang terletak di sisi kanan ruangan. Tuan, Anda sudah kembali. Sebuah suara terdengar dari balik pintu saat pintu itu terbuka dan sedikit asap hitam mengepul keluar. Suara itu, Tuan, semua orang sedikit rileks saat mendengar kata itu. Dari cara Krixelsia bertindak, atau lebih tepatnya tidak bertindak, orang bisa tahu bahwa ini pasti kejadian biasa. Namun, siapa yang bisa menyebabkan ledakan dahsyat seperti itu di dalam ruangan? Tepat waktu. Dengar, ini tidak mungkin, kukatakan padamu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Tidak masuk akal, aku tidak bisa melewati urutan kelima. Orang itu berkata dengan sedikit bersemangat. Untuk kata-kata yang terdengar seperti mereka telah menyerah dan mengakui kekalahan, itu pasti penuh dengan tingkat antusiasme tertentu. Apakah mereka mencoba merobohkan seluruh gedung? Miraj bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah hal-hal berbahaya seperti itu biasanya dilakukan di luar ruangan? Saya berhasil mencapai urutan kelima, tetapi urutan keenam sungguh mengerikan.
Kata orang itu saat sisa asap hitam menghilang dari ruangan dan semua orang akhirnya bisa melihat siapa yang berada di balik ledakan itu. Namun, yang mengejutkan mereka, itu bukanlah seorang NPC, melainkan seorang pemain. Pemain itu berlumuran jelaga hitam dan ada noda di wajah dan jubahnya yang seperti cendekiawan. Tepat saat mereka hendak mengoceh tentang sihir, mereka melihat Krixelsia ditemani oleh orang lain. Namun, ada satu orang khususnya yang menarik perhatian mereka. Izrod, apa yang kau lakukan dengan tuanku? Pemain itu terdengar sangat terkejut. Pemain itu tidak lain adalah si maniak sihir, Valentine, yang telah melakukan perjalanan bersama Izrod ke alam dogma yang kacau. Namun, rambutnya berbeda dari terakhir kali. Entah bagaimana, rambutnya telah tumbuh hingga ke punggung bawahnya. Valentine menolak undangan Izrod sebelumnya untuk bergabung dengannya dan yang lainnya pada bagian pertama dari misi tingkat SSS yang menghadiahkan perlengkapan epik. Meskipun Valentine mengatakan bahwa itu karena masalah penting, dia selalu online. Oleh karena itu tidak mungkin sesuatu yang serius di dunia nyata. Namun, jika bukan itu masalahnya, lalu apa yang begitu penting sehingga dia rela melewatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam misi yang sangat bermanfaat itu? Izrod akhirnya mendapatkan jawabannya. Memiliki hubungan dengan individu yang kuat seperti Wiseman pasti akan mendatangkan lebih banyak manfaat dalam jangka panjang daripada hadiah dari satu bagian misi peringkat SSS. Valentine telah membuat keputusan yang tepat. Lagi pula, hanya dengan dikaitkan dengan salah satu dari 7 pahlawan, Ger, Izrod telah menerima banyak kesempatan yang tidak akan tersedia baginya. Jadi disinilah kau bersembunyi selama ini, kata Izrod sambil tersenyum riang. Kau kenal dia, mungkin dia kekasihmu, Mirage menggoda sambil menyeringai. Namun, sebelum Izrod sempat menjawab, Valentine menjawab, sebenarnya, terlepas dari penampilanku, aku lebih suka sentuhan lembut dari wanita kuat sepertimu. Ia berbicara dengan malu-malu dan menoleh ke samping seolah-olah ia menghindari kontak mata langsung dengan Mirage. Wajah Mirage menjadi pucat saat mendengar itu. Sentuhan lembut dari wanita kuat seperti dirinya. Sentuhan lembut di kepalamu. Semua orang menatap Mirage dengan aneh saat dia langsung menjadi pusat perhatian. Kau apa yang kalian semua lihat? Apa kau pikir aku punya ketertarikan seperti itu? Aku suka pria kuat. Itu saja. Mirage mengerutkan kening sambil menghentakkan kakinya dengan marah di tanah. Dia kemudian melanjutkan perkataannya sambil menunjuk Valentine dan berkata, dan kamu. Jangan seenaknya menimbulkan kesalahpahaman. Kita berdua wanita, demi Tuhan. Sebenarnya agak menyedihkan melihatnya berusaha keras padahal itu tidak terlalu berarti. Midnight bergumam pada dirinya sendiri sambil mendesah tak berdaya. Kau mengatakan sesuatu? Tanya Mirage sambil melotot ke arah Midnight. Aku tidak mendengar atau mengatakan apapun. Midnight menjawab dengan nada datar sambil menghindari kontak mata langsung dengan Mirage. Beberapa saat kemudian, keadaan menjadi tenang karena semua orang diperkenalkan satu sama lain dengan baik. Rupanya, setelah mendapatkan akses ke lantai pertama perpustakaan Istana Amaharpe setelah mereka kembali dari Chaotic Dogma Realm, Valentine menemukan buku yang menguraikan secara rinci tentang ibu kota sihir Proximus. Tentu saja, sebagai penggemar sihir, Valentine tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan pribadi ke ibu kota sihir. Sayangnya, hal itu tidak semudah itu tanpa realm chart yang tepat dan hanya deskripsi dan kata-kata kasar untuk dijadikan acuan. Namun, akhirnya, ia menemukan jalannya ke Everpeak, tempat ia bertemu Krixelsia di salah satu momen langka saat ia berada di luar kediamannya. Setelah melihat betapa besarnya cinta dan ketertarikan Valentine terhadap sihir, satu hal mengarah ke hal lain dan Krixelsia setuju untuk menjadikan Valentine sebagai muridnya. Valentine juga terkejut melihat Qi Jiguang dan Ying Yue di kelompok Izrod. Tentu saja, ia menggodanya dengan mengatakan bahwa Guan Yu adalah pahlawannya yang membuat Omega tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Qi Jiguang memiliki ekspresi muram dan ingin mencekik Valentine karena mengingatkannya pada kejadian itu. Namun, hal yang membuat semua orang tercengang adalah kenyataan bahwa Valentine bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Mirage merasa sedikit lebih baik setelah mengetahui fakta itu, tetapi bagaimana mungkin seorang pria bisa terlahir begitu cantik? Maafkan saya sebentar, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Sementara itu, silakan berkeliaran sesuka hati. Kalian adalah tamu saya, sedangkan kalian
kata Krixelsia sambil menoleh ke arah Valentine. Saya perkirakan rangkaian ke-6 akan selesai hari ini. Tidak ada alasan. Krixelsia berkata sambil mengetukkan tongkatnya ke tanah sebelum menghilang dalam sekejap cahaya. Ah, Tuan, tunggu dulu. Valentine mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia sudah meninggalkan ruangan itu. Sangat tidak masuk akal, meskipun, mungkin saja jika dia ada di sini. Valentine bergumam pelan. Dia menghela napas panjang saat menghadap ke arah Izrod dan kelompoknya. Dia mengeluarkan tongkatnya dari inventarisnya saat jelaga dan noda hitam menghilang dari jubah dan wajahnya yang seperti seorang sarjana. Ekspresi tekad dan percaya diri terbentuk di wajahnya saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Izrod. Kau benar-benar datang tepat waktu. Izrod, ayo kita bertanding, kata Valentine sambil tersenyum tipis. 313 Izrod vs Valentine bagian 1. Pertandingan. Semua orang memandang Valentine seolah-olah dia orang gila. Mereka telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kemampuan tempur Izrod. Dia bahkan bisa terbang. Namun, orang ini ingin bertanding dengannya. Kecepatan Izrod saja sudah membuat pusing, belum lagi damage yang dihasilkannya yang tinggi. Namun, mereka yakin bahwa Valentine mengetahui semua ini mengingat ia telah bepergian dengan Izrod. Jika memang demikian, maka mungkin ia adalah monster yang setingkat dengan Izrod. Namun, pada akhirnya, semua orang merasa hal ini terlalu sulit untuk diterima. Bagaimanapun, Izrod adalah seorang ahli tempur, tipe kelas unik yang telah dikuasai Izrod hingga ke titik ekstremnya. Kelas inilah yang memungkinkannya mencapai tingkat kecakapan tempur yang begitu tinggi. Dilihat dari perlengkapan Valentine, dia tampaknya bukan ahli tempur seperti Izrod. Kau terdengar sangat percaya diri. Izrod menjawab dengan santai. Aku mengerti kau kuat, Izrod. Aku tidak cukup bodoh untuk berpikir kau tidak membuat kemajuan sejak terakhir kali kita bertemu. Namun, meskipun begitu, aku tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak melakukan apapun selama ini. Jika kau menganggapku sama seperti saat terakhir kali kita berpetualang bersama di alam dogma yang kacau dan ternyata kau meremehkanku, maka kau akan kalah. Ucap Valentine sambil tersenyum. Namun, ada suasana serius yang langka yang menyelimutinya saat ia berbicara. Oh, menarik. Kata-katamu membuatnya terdengar seolah-olah waktumu di ibu kota sihir tidak terbuang sia-sia. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Izrod menjawab dengan nada tenang. Izrod tidak tahu mengapa Valentine ingin bertanding dengannya, namun, ia tertarik untuk melihat keuntungan yang diperoleh Valentine dengan menjadi murid Krixelsia. Selain itu, Izrod harus mengakui bahwa dalam hal bertarung melawan para Magic Caster yang terampil di RML, ia kurang memiliki pengalaman yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan ini juga akan menguntungkan baginya. Mereka benar-benar berkelahi. Komentar Meraj saat terdengar nada terkejut dalam suaranya. Hal-hal menjadi sangat menarik. Aku penasaran bagaimana penyihir itu berencana menghadapi ancaman terbesar Izrod, kecepatannya. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka dia akan kalah saat pertandingan dimulai, kata Midnight. Komentar yang dibuat Midnight sama saja dengan yang ada di pikiran semua orang. Bagaimana Valentine berencana menghentikan kecepatan dan mobilitas Izrod yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Namun, pertanyaannya tetap, apakah hal seperti itu mungkin terjadi? Qi Jiguang menghela napas dalam-dalam. Ia lupa meminta pertandingan dengan Izrod karena semua kejadian yang terjadi dalam beberapa jam terakhir dan akhirnya lupa. Meskipun ia memahami peluangnya sendiri, ia bukanlah tipe orang yang menyerah sebelum pertarungan dimulai. Setelah pertarungan Izrod dengan Valentine, mungkin ia juga akan meminta pertandingannya sendiri. Aku tahu kau akan menerimanya. Lagi pula, kau bukan tipe pria yang akan lari dari tantangan, kata Valentine. Ia kemudian melanjutkan, jelas kami tidak bisa bertarung di tempat ini. Untungnya, ada tempat latihan di belakang. Kami akan bertanding di sana. Tidak apa-apa, jawab Izrod. Izrod, Meraj, Midnight, Ying Yue, Qi Jiguang, dan Omega mengikuti Valentine menuju area belakang gedung. Beberapa saat kemudian, kelompok itu tiba di tempat latihan yang luas yang membentang setidaknya 100 meter ke segala arah. Namun, yang aneh adalah dari luar, gedung itu tampaknya tidak memiliki ruang seperti ini yang terletak di bagian belakang. Oleh karena itu, semua orang tercengang saat memasuki tempat latihan tersebut.
Ada formasi sihir di sini yang diciptakan oleh guruku yang membentang di angkasa. Orang tidak akan pernah tahu bahwa tempat ini ada hanya dengan melihat dari luar. Bagi mereka, tempat ini tampak seperti area biasa di belakang gedung. Valentine menjelaskan ketika dia melihat ekspresi bertanya di wajah semua orang. Terletak di tengah lapangan latihan adalah arena dengan diameter 40 meter. Arena itu tampak terbuat dari sejenis batu yang kokoh. Di sampingnya ada tabir tipis yang menutupi seluruh arena. Itu adalah penghalang yang dirancang untuk melindungi mereka yang menyaksikan pertarungan dari luar. Izrod dan Valentine melangkah ke panggung arena saat mereka berdiri di ujung yang berlawanan satu sama lain. Tentu saja, Izrod tidak akan begitu malu untuk memulai dalam jarak serang dari seorang magic caster seperti Valentine. Selain itu, ia cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk menutup jarak jauh. Ada batasan. Suara Izrod terdengar di seluruh arena dan terdengar seolah-olah dia berada tepat di sebelah Valentine. Ini juga salah satu fitur yang terpasang di platform tersebut. Namun, fitur itu dinonaktifkan setelah pertarungan sebenarnya dimulai. Hanya aturan standar, mode non-lethal dan tidak ada ramuan atau item inventaris. Selain itu, kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu inginkan. Valentine menjawab. Setelah mencapai kesepakatan mengenai aturan, Valentine mengirim permintaan duel kepada Izrod yang menerimanya tanpa ragu-ragu. Mereka yang menonton dari pinggir lapangan merasa gembira sekaligus gugup. Meskipun mereka bukan yang bertarung, tidak setiap hari dua pemain hebat berduel di depan umum. Lagi pula, guild papan atas, khususnya pemain inti dan elit, sangat merahasiakan gaya bermain PvP mereka dan biasanya hanya berduel di area privat. Kalau ada orang sekuat Krixelsia yang mau menerima Valentine sebagai muridnya, berarti dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Peringatan sistem, duel telah dimulai antara pemain Izrod dan pemain Valentine. Urutan hitung mundur dimulai, 10 detik. 3. Jangan menahan diri, kata Valentine sambil mengacungkan tongkat sihirnya di depannya. 2. Aku tidak pernah berencana untuk melakukannya. Izrod menjawab dengan santai sambil menghunus pedang badainya yang menyebabkan hembusan angin kencang terbentuk di sekelilingnya sebelum menghilang. 1. Peringatan sistem, duel telah dimulai. Siiyuk. Sosok Izrod langsung menghilang begitu pertempuran dimulai. Langkah berkedip. Tidak. Valentine bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ketika Izrod menggunakan langkah berkedip, selalu ada bayangan yang berkedip-kedip di tempatnya untuk beberapa saat. Jadi, itu pasti keterampilan baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memang, Valentine benar. Izrod telah menggunakan Enhanced Instantaneous Movement untuk segera menutup jarak antara dirinya dan Valentine. Izrod mengerti bahwa kelemahan terbesar seorang Magic Caster adalah pertarungan jarak dekat. Selama dia tidak memberi Valentine ruang bernapas dan jarak yang dibutuhkan untuk merapal mantranya, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan Valentine selain mengakui kekalahan. Tentu saja, Valentine paham betul apa yang akan terjadi jika Izrod menyerang dari jarak dekat. Dengan kekuatan serangan Izrod yang dahsyat, ia kemungkinan akan tamat dalam 1 atau 2 serangan dengan HP rendah, tergantung jenis serangan yang digunakan. Setidaknya, itulah yang akan terjadi jika mereka bertanding sebelum ia tiba di ibu kota sihir Proximus. Tanpa sepengetahuan Izrod, itulah yang sebenarnya diharapkan Valentine untuk dilakukannya. Izrod menggunakan serangan pertama Enhanced Instantaneous Movement pada jarak maksimumnya 15 meter. Apakah dia berteleportasi? Apakah itu adil? Valentine berbisik pada dirinya sendiri. Dia harus mengakui, hanya memikirkan untuk melawan seseorang seperti Izrod yang menentang akal sehat saja sudah merupakan pikiran yang menakutkan. Namun, yang tidak dia duga adalah betapa mencekiknya menjadi lawan Izrod meskipun pertarungan baru saja dimulai. Ada tekanan yang tak tertahankan yang secara alami dilepaskan Izrod yang tidak pernah diketahui Valentine karena mereka selalu berada di kelompok yang sama. Sebagian dari dirinya senang bahwa ini adalah duel dan bukan pertarungan yang sebenarnya, jika tidak, tekanannya mungkin akan lebih tak tertahankan. Namun, Valentine tidak takut, sebaliknya, dia bersemangat. Ini adalah pertarungan yang dia inginkan. Tanpa ragu, Izrod menggunakan serangan kedua untuk Enhanced Instantaneous Movement miliknya, namun, begitu kakinya menyentuh tanah, bel alarm mulai berbunyi di kepalanya. Itu adalah Soul Sense miliknya yang memperingatkannya tentang potensi bahaya. Tepat saat kaki Izrod menyentuh tanah,
cahaya biru berbentuk segi 5 muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, 3 rantai yang terbuat dari mana murni melesat ke arah Izroth seolah-olah ingin melahapnya. Si Iyuk. Akan tetapi, saat rantai itu hendak mengenai Izroth, dia menggunakan muatan ketiga dari Enhanced Instantaneous Movement miliknya untuk menghindarinya dengan aman. Berapa kali dia bisa menggunakan skill itu? Valentine bertanya pada dirinya sendiri sambil terus menghitung. Dari pengamatan sederhana, dia telah menemukan bahwa Izroth hanya bisa menempuh jarak maksimal 15 meter menggunakan skill gerakan itu. Dia juga tahu bahwa pasti ada semacam batasan untuk itu. Adapun segi 5 biru di tanah, itu berasal dari skill Valentine yang disebut Enhanced Sarcox Second Sequence, Mind Fetter. Ternyata Izroth bukan satu-satunya dari keduanya yang telah menciptakan versi yang disempurnakan dari skill yang sudah ada. Nama skill, Sarcox yang ditingkatkan urutan kedua, Belenggu Ranjau. Pembuat keterampilan, Valentine. Tingkat keterampilan, 3/4. Peringkat keterampilan, A. Persyaratan, penyihir urutan level 30. Penguasaan urutan I pasif penguasaan dasar sihir pasif. Biaya mana, 700. Waktu cash, 0,25 detik. Aktif, pengguna membentuk 16 rangkaian sihir tersembunyi di dalam medan mana berbentuk pentagonal terkompresi yang tersebar di bawah tanah dalam jarak 20 meter dari posisi mereka saat ini. Jika musuh mendekat dalam jarak 3 meter dari rangkaian sihir tersembunyi atau rangkaian sihir tersebut terganggu, rangkaian sihir tersebut menjadi aktif dan menembakkan 3 rantai yang terbuat dari mana untuk menjerat musuh. Jika rantai berhasil mengenai musuh, musuh tersebut menjadi tidak bisa bergerak dan tidak dapat menyerang selama 0,5 detik. Rantai tersebut juga menguras 6,25% mana energi musuh dan memulihkan mana pengguna sebesar 6,25%. Waktu pendinginan, 4 menit 45 detik. Ada rangkaian sihir yang tersembunyi di seluruh tanah dalam radius 20 meter yang berfungsi sebagai perangkap. Selama Izroth melangkah di sekitar salah satunya, perangkap itu akan langsung menargetkannya. Dengan kata lain, itu praktis merupakan ladang ranjau ajaib. Izroth tiba tepat di sebelah Valentine dalam sekejap mata saat dia menebas keluar dengan pedang badai, yang mengarah langsung ke leher Valentine. Ada aura yang kuat yang mengikuti di balik serangan pedang ini. Tentu saja, itu adalah pedang pertama Izroth yang berbahaya, Destruction. Dia menghormati keinginan Valentine karena dia tidak menahan pukulannya dan langsung menyerang. Namun, sekali lagi, Soul Sense Izroth meledak. Sebuah pentagon biru kedua tiba-tiba terbentuk di bawah kaki Izroth. Namun, melihat kecepatan rantai itu bergerak, Izroth tahu bahwa serangannya akan mengenai sasaran sebelum rantai itu mencapainya. Meskipun ada hal lain yang mengganggunya, yaitu ekspresi tenang di wajah Valentine. Dia tidak akan lengah. Tanpa peringatan apapun, seutas tali tipis mana melesat ke arah Izroth dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada rantai itu. Itu adalah tali mana yang menyeluruh milik Valentine. Si Iyuk. Izroth membatalkan pedang Baneful pertamanya, Destruction di tengah-tengah penggunaannya dan menghabiskan muatan keempat dan terakhir dari Enhanced Instantaneous Movement. Dia tidak melupakan encompassing mana string milik Valentine. Sebenarnya, saat ia merasa ada yang tidak beres, Izroth telah mengatur ulang strategi serangan aslinya hanya dalam sepersekian detik. Izroth memutuskan untuk menggunakan pedang Baneful pertama, kehancuran sebagai tipuan alih-alih serangan yang sebenarnya. Meskipun skill tersebut mengalami cooldown, skill tersebut mencapai tujuan utamanya dan memaksa Valentine untuk menunjukkan kemampuannya. Izroth tahu bahwa Valentine tidak akan menduga dia akan menggunakan serangan sekuat itu hanya dengan pingsan. Izroth muncul di belakang Valentine saat kakinya melesat seperti ular yang menyerang mangsanya. Izroth menggunakan 35 poin energi terakhirnya untuk mengaktifkan gigitan ular. Jika serangannya mengenai sasaran dan dia melumpuhkan Valentine selama 2 detik, pertarungan akan berakhir dengan cepat. Saat kaki Izroth melayang dan hendak bertabrakan dengan sasarannya, senyum kecil muncul di wajah Valentine. Wah, tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari atas dan melingkupi Izroth sepenuhnya. Apa itu? Mirage bertanya pada dirinya sendiri ketika matanya terbelalak takjub melihat pemandangan di langit. Luar biasa, komentar Midnight saat menyaksikan tontonan yang baru saja terjadi di hadapannya. Ada 7 pentagon ajaib besar yang muncul entah dari mana dan segera setelah itu, seberkas cahaya dahsyat ditembakkan ke arah Izroth.
Qi Jiguang menyipitkan matanya saat mengamati pertarungan itu dengan saksama. Meskipun dia bukan ahli dalam hal sihir, setidaknya karena kelasnya menggunakan beberapa keterampilan berbasis sihir, dia memahami beberapa hal dasar seperti ukuran dan jumlah rangkaian sihir. Yang sudah mengejutkan adalah Valentine bisa menciptakan 7 rangkaian sihir yang besar. Namun, bukan itu yang benar-benar mengejutkannya. Melainkan fakta bahwa waktu yang digunakan Valentine untuk menciptakan rangkaian sihir itu 0. Dengan kata lain, rangkaian sihir yang besar itu dibuat secara instan. Sinar cahaya itu seolah-olah bertindak sebagai sinyal. Tampaknya pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. 314 Izrod vs Valentine bagian 2. Beberapa saat kemudian, berkas cahaya itu menghilang, namun, 7 rangkaian sihir berbentuk pentagonal masih tersisa di langit di atas. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah kristal yang indah pun terlihat dan di dalam kristal itu tidak lain adalah Izrod. Berhenti. Tepat sebelum seberkas cahaya itu mencapai dirinya, Izrod menggunakan keterampilan kristalisasi yang melekat pada ornamen kepala laut kristalnya untuk melindungi dirinya. Tentu saja, jika berkas cahaya itu benar-benar bergerak dengan kecepatan cahaya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bereaksi dengan benar, bahkan dengan indera persepsinya yang tidak normal. Meskipun demikian, akan tetap sangat sulit bagi sebagian besar pemain di RML untuk menanggapi mantra itu. Mantra itu tidak hanya cepat, kerusakannya juga tidak bisa dianggap remeh. Integritas struktural skill kristalisasi Izrod telah berubah dari 100% menjadi 67% setelah seberkas cahaya itu. Namun, yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa rentetan seberkas cahaya tidak terus membombardirnya seperti yang diharapkannya. Izrod pernah melihat Valentine menggunakan skill ini sebelumnya. Itu pasti Zarkox First Sequence, rilis milik Valentine, namun, waktu penggunaannya seharusnya tidak secepat itu. Belum lagi, jumlah rangkaian sihir yang terbentuk berbeda-beda dan berkali-kali lipat lebih banyak. Jika Izrod tidak pernah mengunjungi perpustakaan Istana Amaharpe dan mempelajari lebih lanjut tentang sihir di dalam RML, maka ia akan berpikir bahwa itu hanyalah keterampilan yang berbeda. Namun, ia dapat melihat dengan jelas dari dalam kristal bahwa keterampilan yang baru saja digunakan Valentine itu seperti versi yang lebih maju dari Zarkox First Sequence rilis. Kupikir tidak semudah itu, Valentine berkata dengan nada tenang. Namun, dalam hati dia terkejut dengan kecepatan reaksi Izrod yang luar biasa dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Melihatnya saat mereka bepergian bersama adalah satu hal, tetapi melawannya adalah cerita yang berbeda. Yang baru saja dia gunakan adalah versi yang disempurnakan dari Zarkox First Sequence rilis. Dalam banyak hal, itu berkali-kali lebih serbaguna dan tidak dapat diprediksi daripada versi asli skill tersebut. Belum lagi, skill itu sendiri telah meningkat dari skill peringkat A menjadi skill peringkat S. Nama skill, Zarkox yang ditingkatkan urutan pertama, rilis. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, S. Persyaratan, penguasaan urutan I pasif penguasaan dasar sihir pasif. Biaya mana, 600. Waktu cash, instan. Aktif, pengguna membentuk 7 rangkaian sihir dalam medan mana berbentuk pentagonal terkompresi di atas target yang dituju dalam jarak 30 meter. Pengguna kemudian harus menumpuk rangkaian sihir dengan benar menjadi 7 lapisan yang akan menciptakan ledakan energi berbasis cahaya yang kuat dalam bentuk sinar. Sinar pertama langsung ditembakkan saat skill ini digunakan dan membuat target stun selama 0,25 detik. Pengguna dapat menembakkan total 6 sinar tambahan dalam waktu 30 detik setelah menggunakannya dengan interval tidak kurang dari 0,3 detik. Sinar ini menghasilkan 175% sihir pengguna sebagai kerusakan. Pengguna dapat langsung mengendalikan arah tembakan sinar. Waktu pendinginan, 3 menit. Zarkox First Sequence rilis adalah skill pertama yang Valentine pelajari dalam versi yang disempurnakan. Itu juga pertama kalinya ia menemukan bahwa skill yang sudah ada bisa ditingkatkan. Tentu saja, ada batasan dan seseorang harus memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan tersebut sebelum mereka dapat memperoleh versi yang disempurnakan. Ketika pertama kali menemukan ini, dia tercengang. Dia bertanya-tanya apakah sebagian besar pemain tahu hal seperti itu mungkin terjadi. Pengetahuan semacam itu cukup untuk mengubah cara pemain lain memandang keterampilan mereka selamanya. Meskipun jelas tidak untuk semua orang. Lagi pula,
Kebanyakan orang hanya ingin naik level dan mendapatkan barang langka. Namun, guild teratas berbeda. Ini adalah jenis informasi yang mereka impikan untuk dimiliki. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di dalam kristal itu, kata Valentine sambil memanggil seberkas cahaya lain yang menghantam kristal indah itu. Seluruh kristal bergetar hebat saat sinar cahaya kedua mengenai sasaran dan retakan dapat terlihat terbentuk di seluruh bagian luarnya yang kokoh. Begitu ya, dia mampu mengendalikan waktu pancaran cahaya. Pada kecepatan ini, kristal itu hanya mampu menahan paling banyak 2 serangan lagi. Kalau begitu, wah, Valentine menembakkan sinar cahaya ketiga saat ia secara bersamaan mundur dari jangkauan serangan langsung Izroth. Ketika sinar ketiga mengenai kristal itu mulai pecah dan hancur berkeping-keping. Kristal itu hampir pecah. Berapa banyak benda itu yang bisa dia tembakkan? Mirage berkata dengan nada tidak percaya. Sepertinya rentetan sihir itu tidak ada habisnya dan pertahanan Izroth mulai runtuh. Mantra yang sangat kejam. Mantra itu sama sekali tidak memberi lawan waktu untuk bereaksi. Namun, Izroth selalu membuatku takjub. Fakta bahwa ia membatalkan skillnya tanpa ragu dan tiba-tiba mengubah taktik pertempurannya sungguh luar biasa. Sejujurnya, menurutku bahkan pemain pro yang paling berpengalaman pun tidak dapat membuat keputusan secepat itu di tengah pertarungan. Komentar Midnight. Sihir perapal mantra itu juga cukup mengesankan. Dalam waktu singkat, ia memaksa Izroth ke posisi ideal dan menggunakan kesempatan yang ada untuk melancarkan serangan. Melontarkan mantra tingkat tinggi secara instan adalah sesuatu yang jarang terlihat. Namun, semua itu tidak ada gunanya jika ia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi kecepatan Izroth yang sebenarnya. Qi Jiguang berkata, maksudmu kemampuan aneh saat dia berubah menjadi kabur? Tanya Omega. Qi Jiguang mengangguk dan menjawab, ya, tepatnya keterampilan itu. Menurut pendapatku, itu adalah keterampilan Izroth yang paling mematikan karena berbagai alasan. Aku yakin dia mengatakan itu disebut langkah berkedip. Wah, saat sinar keempat turun dari langit, kristal itu menguap menjadi ketiadaan. Namun, Izroth tidak terlihat lagi setelah cahaya itu menghilang. Yang terlihat hanyalah bayangan samar Izroth. Valentine langsung waspada saat melihat bayangan yang menghilang itu. Dulu di Chaotic Dogma Realm, kelincahan Izroth sudah mengerikan saat dia menggunakan skill itu. Dia yakin kelincahan Izroth telah meningkat pesat sejak saat itu. Valentine bisa merasakan jantungnya berdebar kencang dan adrenalinnya mulai meningkat. Wuss, wuss. Saat sosok Izroth berkelebat di arena, ia menjadi sasaran rantai mana dari Enhanced Zarcox Second Sequence, Mind Fetter milik Valentine. Meskipun rantai ini tidak cukup cepat untuk menangkapnya, rantai ini mampu membuatnya terus-menerus mengubah arah awalnya untuk menghindari pengepungan dan jerat. Namun, bukan hanya rantai yang harus dikhawatirkannya. Valentine mengendalikan rangkaian sihir di langit dan menyerang Izroth saat ia sedang bergerak. Tentu saja, ia tidak dapat mengikuti Izroth dengan matanya saat ia mengaktifkan Flickering Steps meskipun ia mengonsumsi 5 Cycle Spill. Oleh karena itu, Valentine harus berpikir cepat. Meskipun dia tidak tahu lokasi pasti Izroth, dia tahu bahwa tujuan utama Izroth adalah untuk memperpendek jarak yang telah dia ciptakan di antara mereka. Dengan mempertimbangkan hal itu, dan juga posisi rangkaian sihir tersembunyinya di tanah, setiap kali Izroth mengaktifkan salah satu dari mereka, Valentine akan langsung memanggil seberkas cahaya dalam jarak 5 meter dari posisi sebelumnya. Namun, ia tidak dapat menggunakan strategi ini lebih lama lagi. Ia baru saja melepaskan sinar cahaya kelimanya yang berarti ia hanya memiliki 2 serangan tersisa. Sungguh kombinasi keterampilan yang merepotkan. Izroth memutuskan untuk mengaktifkan energi Vision Sense miliknya saat dunia api berwarna-warni muncul di sekelilingnya. Ia melihat ke arah Valentine dan melihat api ungu tenang menyelimuti tubuhnya. Api itu jauh lebih terkendali daripada Mirage dan yang lainnya yang kemungkinan besar merupakan hasil pelatihan di bawah Krixelsia. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Izroth adalah kobaran api tipis yang tersebar di tanah arena. Totalnya, ada 10 kobaran api yang tersembunyi di bawah panggung arena. Apakah api itu sumber rantainya? Rantai itu hanya aktif saat aku berada dalam jarak tertentu. Namun, Izroth mengetukkan kakinya pelan pada platform arena saat serangkaian getaran terjadi di area seluas 30 meter. SSSTT. Tiba-tiba,
10 rangkaian sihir berbentuk pentagonal biru menyala di berbagai bagian arena. Pada saat berikutnya, serangkaian rantai melesat dari lokasi setiap rangkaian sihir. Namun, karena tidak memiliki target, rantai yang terbuat dari mana itu hanya bergoyang-goyang sebentar sebelum hancur. Pemahaman Izroth tentang rangkaian sihir tidak kalah dibandingkan dengan Valentine, oleh karena itu, beberapa saat setelah melihat rangkaian sihir itu, dia tahu bahwa rangkaian sihir itu akan aktif secara paksa jika diganggu terlalu keras. Untuk menyelesaikan tugas ini, Behemoth Squeak miliknya adalah keterampilan yang tepat untuk digunakan. Valentine mengaktifkan skill Mana Shield miliknya karena dia tahu bahwa Quick Behemoth milik Izroth tidak cukup kuat untuk menembusnya sehingga dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Benar-benar monster. Valentine tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu saat melihat Izroth menemukan titik lemah dari Enhanced Zarcox Second Sequence, Mind Fetter miliknya dan langsung membuatnya tak berguna. Tidak hanya menemukan titik lemah itu tetapi juga memanfaatkannya setelah hanya melihatnya satu kali adalah hal yang tak terbayangkan. Namun, bagaimana Valentine bisa tahu tentang Energy Vision Sense milik Izroth? Sekarang karena tidak ada lagi jebakan yang tersisa, Izroth melesat ke arah Valentine dengan kecepatan yang luar biasa. Jika seseorang mencoba mengikutinya dengan mata, mereka hanya akan bisa menangkap bayangannya. Qi Jiguang, bagaimana caranya kamu bisa menembus rantai itu? Omega bertanya karena penasaran. Qi Jiguang memikirkannya sejenak sebelum dia menjawab, para penyihir sudah memiliki keuntungan alami atas pemain jarak dekat, terutama pada level kita saat ini. Oleh karena itu, aku akan menggunakan Burning Spirit, 1, dan meluncurkan serangan frontal skala penuh. Pertarungan akan berakhir dalam beberapa detik. Entah aku membunuhnya sebelum Burning Spirit berakhir, atau dia membunuhku tepat setelah pertarungan berakhir. Saat Izroth dengan cepat menutup jarak, Valentine menggunakan 2 sinar cahaya terakhir. Sayangnya, keduanya tidak dapat mengenai Izroth. Dia segera mencoba merapal mantra lain, tetapi sudah terlambat. Wus, wus, wus. Izroth muncul di hadapan Valentine ketika pedangnya dengan cepat menyapu lehernya dengan 2 bayangan mengikuti di belakangnya. Mata Valentine membelalak saat ia melihat siluet Izroth yang terus berkedip-kedip di hadapannya. Kemunculan Izroth yang tiba-tiba membuatnya secara naluriah mencoba menghindar, tetapi sebaliknya, ia malah tersandung kakinya sendiri dan jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, Valentine menerima peringatan dari sistem yang membuatnya mendesah tak berdaya. Peringatan sistem, duel telah berakhir. Pemenang, pemain Izroth. Izroth menggunakan Phantom Strike dan membidik tepat ke leher Valentine. Serangan itu terjadi terlalu cepat dan Valentine tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan dengan Mana Shield-nya aktif, perisai itu langsung hancur setelah serangan pertama. Ini karena Izroth menuangkan 20 poin essence ke Phantom Strike-nya. Ini menggandakan jumlah kerusakan yang ditimbulkan Phantom Strike-nya. Bersamaan dengan serangan kritis, Valentine tidak memiliki HP dan kemampuan bertahan untuk melanjutkan lebih jauh. Pertarungan pun berakhir. Ini kerugianmu, kata Izroth sambil memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Dia lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Valentine berdiri sambil berkata, kamu bertarung dengan baik. Izroth tidak hanya bersikap baik dengan kata-katanya. Dari semua pemain yang pernah ia lawan di RML sejauh ini, Valentine adalah orang yang memberikan perlawanan paling keras. Valentine memegang tangan Izroth dan berdiri sambil tersenyum lelah dan menjawab, kau bilang begitu, tapi aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padamu. Tidakkah kau tahu bagaimana menahan diri bahkan ketika orang lain mengatakan tidak? Dia berbicara dengan nada jenaka. Pada akhirnya, Valentine kewalahan oleh kombinasi kecepatan dan kekuatan Izroth. Karena Izroth tidak memberinya waktu untuk mengeluarkan sihir dan telah menggunakan skill instant cast miliknya, Valentine tidak dapat menang. Meskipun itu bukan kekalahan total. Pertarungan dengan Izroth ini telah membantunya seperti yang diharapkannya. Meskipun kurasa aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau mungkin telah membantuku menemukan jawaban yang selama ini kucari, kata Valentine sambil tersenyum penuh terima kasih. 1. Skill tipe petarung. Peningkatan kerusakan besar, pengguna tidak dapat dibunuh, pengguna mengabaikan semua bentuk pengendalian massa, pengguna tidak dapat menerima penyembuhan apapun, HP pengguna cepat terkuras saat skill aktif. Skill ini bertahan dalam waktu singkat. 315 sisi kejam Izroth. Serangkaian kekalahan yang menyakitkan. Meskipun pertarungan itu hanya berlangsung beberapa saat,
data itu sudah lebih dari cukup bagi Valentine untuk melanjutkan dengan alur pemikiran baru. Di atas kertas dan melawan monster, sulit untuk benar-benar mengukur level dan mengembangkan skill yang ditingkatkan, serta, lebih jauh lagi, pemahaman seseorang tentang sihir. Selain itu, bukan berarti monster boss yang cerdas hanya berkeliaran di mana-mana. Yang dibutuhkan Valentine adalah pemain terampil yang akan memaksanya untuk mengubah teorinya menjadi aplikasi nyata. Untuk tugas ini, ia tidak dapat memikirkan siapapun yang lebih baik daripada Izroth. Saat Valentine tenggelam dalam pikirannya tentang pendekatan inovatifnya terhadap rangkaian sihir baru yang sedang diciptakannya, ekspresi kegembiraan terbentuk di wajahnya saat ia mulai meneteskan air liur tak terkendali. Jika ia berhasil, ia mungkin akan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pemain lain di RML sebelumnya. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati atas tindakan Valentine, namun, ia tahu betapa Valentine mencintai sihir. Oleh karena itu, ia meninggalkannya dengan pikirannya sendiri dan berjalan meninggalkan arena. Semua orang masih terkesima dengan pertarungan yang baru saja mereka saksikan. Semuanya terjadi begitu cepat, tetapi itu tidak mengurangi betapa hebatnya pertarungan itu. Namun, pada akhirnya, kecepatan Izroth terlalu luar biasa bagi Valentine. Akan tetapi, sejujurnya, mereka mengira pertarungan sudah berakhir saat Izroth menutup jarak untuk pertama kalinya, tetapi Valentine berhasil mengejutkan mereka dengan penampilannya. Meskipun membandingkannya dengan Izroth agak terlalu kasar, mereka mengerti bahwa jika salah satu dari mereka ada di sana yang melawan penyihir itu, maka segalanya tidak akan berjalan semulus itu. Temanmu cukup kuat, bahkan, kau tampaknya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak normal. Mirage mendesah. Kembali ke kuil berkobar, dia berada di sebuah kelompok bersama Izroth, Luna, dan Azalea. Salah satu dari mereka adalah penyembuh yang luar biasa dan bahkan seorang Trepasia. Sedangkan untuk pemain lainnya, mungkin tidak ada seorang pun yang hadir yang akan mempercayai kata-katanya, tetapi orang itu bahkan lebih cepat daripada Izroth. Keduanya terlihat tidak normal jika dibandingkan dengan kebanyakan pemain dan kini, bertambah satu orang lagi yang bergabung dalam barisan mereka di benak Mirage. Apa yang kau harapkan? Orang-orang abnormal secara alami tertarik pada orang-orang abnormal lainnya. Itu hukum alam, komentar Omega sambil menyeringai. Izroth hanya tersenyum riang menanggapi komentar Mirage dan Omega. Namun, setelah mendengar kata-kata itu dan berhadapan dengan Valentine, serta melihat seberapa besar dia telah tumbuh dalam waktu yang singkat, Izroth tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran tertentu. Saya penasaran bagaimana kemajuan orang lain. Meskipun mereka belum lama berpisah, Izroth yakin bahwa semua orang tidak hanya berdiam diri. Bahkan, setelah kembali dari misi terakhir mereka bersama, semua orang tampak termotivasi dan bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Izroth tidak mengabaikan fakta ini. Dia juga tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah penyebab kebakaran yang terjadi di bawah mereka. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam dunia kultivasi, Izroth memahami betapa pentingnya meraih sesuatu atau seseorang. Gunung yang selalu tampak tidak dapat diatasi dan didaki. Tidak peduli seberapa besar bakat yang dimiliki seseorang, jika mereka tidak memiliki kemauan atau dorongan untuk berkembang, maka bakat mereka akan sia-sia. Dia telah melihat banyak orang yang mengaku jenius di 7 alam berakhir terjebak di jalur kultivasi mereka karena kurangnya dedikasi dan tekad. Tentu saja, RML tidak sekejam Seven Realms, tetapi Izroth menemukan bahwa aturan yang sama berlaku di berbagai situasi. Itulah sebabnya dia membuat keputusan setelah kembali dari Chaotic Dogma Realm. Izroth memutuskan bahwa dia akan menjadi gunung yang tidak dapat diatasi yang membuat orang-orang di sekitarnya terus berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk menyelesaikan tugas ini, ia akan terus tumbuh lebih kuat hingga ke titik di mana bahkan entitas seperti Netherworld Monarch menggigil ketakutan saat mendengar namanya. Begitu Izroth membuat pilihan untuk melakukan sesuatu, ia tidak akan melakukannya dengan setengah hati. Ia akan berusaha keras untuk menjadi yang terkuat. Seseorang yang mampu berdiri di hadapan pasukan sendirian dan keluar sebagai pemenang. Siapa yang mengira sebuah dunia dengan esensi spiritual yang nyaris nol akan mampu menciptakan sesuatu yang begitu menarik. Beberapa saat kemudian, Valentine tersadar dari lamunannya dan seolah-olah gelombang inspirasi menghantamnya. Ia bergegas kembali ke gedung utama tanpa peringatan seolah-olah ia takut apapun yang ada dalam pikirannya akan hilang. Setelah Valentine pamit, Qi Jiguang meminta pertandingan dengan Izroth. Namun,
Qi Jiguang tahu bahwa saat ini ada jarak antara dirinya dan Izrod. Oleh karena itu, ia meminta format duel yang tidak biasa. Ada opsi duel yang memungkinkan pemain berduel tanpa keterampilan atau perlengkapan apapun. Setiap pemain diberi statistik yang sama di seluruh papan dan 10 HP. Setiap serangan yang berhasil dilancarkan pemain akan mengurangi 1 HP dari lawannya. Jika serangan tersebut merupakan serangan kritis, maka serangan tersebut akan mengurangi 3 HP. Memblokir serangan lawan sepenuhnya berarti tidak menerima kerusakan sama sekali. Mode ini tidak terlalu populer di kalangan pemain karena alasan yang jelas. Siapa yang rela mengorbankan keterampilan mencolok dan keunggulan peralatan mereka demi pertarungan jarak dekat yang membosankan? Selain itu, tidak semua pemain RML tahu cara bertarung di dunia nyata. Sebagian besar pemain bergantung sepenuhnya pada sistem untuk membimbing mereka dalam pertempuran. Tentu saja, Izrod menerima tantangan Qi Jiguang tanpa ragu. Hasil akhirnya, 10-0, kemenangan mutlak Izrod. Qi Jiguang tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun bahkan di lapangan yang setara. Qi Jiguang menantang Izrod untuk bertarung lagi bahkan setelah kekalahan yang menghancurkan. Sekali lagi, ia kalah 10-0. Kemudian ia menantang Izrod lagi. Dan lagi, dan lagi. Saat Mirage, Omega, dan Ying Yue menyaksikan pertempuran itu, ada suasana aneh di sekitar mereka. Suasananya sangat serius dan raut wajah mereka tampak jelas khawatir. Ini sudah pertarungan ke-10. Midnight berkata sambil mengernyitkan dahinya. Bukankah Izrod terlalu kejam? Setidaknya dia bisa membiarkan Izrod melakukan satu pukulan. Mirage berkata sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Izrod akan sengaja kalah dalam pertandingan, tetapi apakah benar-benar perlu baginya untuk bersikap begitu kejam? Agak sulit untuk menontonnya. Aku hanya khawatir harga diri Qi Jiguang tidak akan bisa bertahan setelah ini berakhir. Midnight mendesah. Dia sebenarnya setuju dengan Mirage. Izrod bersikap agak kejam. Namun, orang yang dia pikir akan paling marah atau kesal, Omega, memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya karena matanya tidak pernah meninggalkan arena sedetik pun. Omega diam-diam menyaksikan duel satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun keluhan tentang betapa tidak masuk akal atau kejamnya sikap Izrod terhadap Qi Jiguang. Dari percakapan yang terjadi di antara mereka berdua, Mirage dan Midnight yakin bahwa Qi Jiguang dan Omega saling kenal di luar RML dan tampak seperti teman dekat. Jika memang begitu, mengapa dia tidak marah dan bersikap sangat tenang? Tinju kiri Qi Jiguang melesat di udara, tetapi itu tipuan. Dia dengan cepat memutar tubuhnya saat kakinya terangkat dari tanah dan mengarah ke kepala Izrod. Izrod sama sekali mengabaikan tipuan Qi Jiguang dan menunduk untuk menghindari tendangannya. Pada saat yang sama, Izrod meletakkan tangannya di tanah dan dengan cepat membalikkan tubuhnya saat kakinya menyapu keluar dalam lengkungan. Qi Jiguang terjatuh dan mendarat telentang saat tubuhnya menghantam panggung arena. Gerakanmu terlalu mudah ditebak dan tipuanmu memanggilku dengan keras. Semua tipuan seharusnya membawa ancaman serangan sungguhan. Mengapa demikian? Karena semua tipuan awalnya harus berupa serangan sungguhan. Seranganmu seharusnya dapat langsung beralih antara ilusi dan kenyataan sesuka hati, antara serangan sungguhan dan tipuan. Baca lawanmu sebelum membuat pilihan, jangan buat pilihan sebelum membaca lawanmu. Izrod berkata dengan nada dingin yang langka. Qi Jiguang berdiri tegak dan kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Namun, ada kobaran api di matanya. Setelah kekalahan pertamanya, adalah sebuah kebohongan jika ia membodohi dirinya sendiri dengan percaya bahwa kekalahannya tidak memengaruhinya. Sebenarnya, ia sangat marah dan terhina. Ia ingin membalas dendam secepatnya dan langsung menantang Izrod untuk bertarung lagi. Siapakah dia? Dia dianggap sebagai seorang jenius di dunia seni bela diri. Tidak ada seorang pun seusianya yang dapat menyainginya secara setara. Namun, orang yang bahkan belum pernah dia dengar namanya sebelum RML ada ini benar-benar membuatnya kewalahan dalam segala hal. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Dipermalukan, dibenci, marah. Dia memiliki semua itu. Namun, kekalahan kedua segera menyusul dan Izrod tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal yang sama terjadi pada kekalahan ketiga, keempat, dan kelima. Baru pada kekalahan kelima, semua emosi negatif dalam diri Qi Jiguang mulai sirna. Ia menyadari bahwa ini pastilah yang dirasakan lawan yang dihadapinya saat berhadapan dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya sendiri,
oleh karena itu, ini adalah perasaan yang baru. Namun, alih-alih membiarkannya menguasainya sepenuhnya, pada pertarungan ke-6, kebencian di matanya telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi tenang. Selama pertarungan inilah Izrod mengucapkan kata-kata pertamanya. Dia benar-benar mulai memberi Qi Ji Guang petunjuk. Pada pertarungan ke-7, api akhirnya menyala di mata Qi Ji Guang. Perhatikan sisi kiri Anda, abaikan saja setiap kali Anda menyerang dengan tendangan. Penjagaanmu kurang. Jika kamu tidak bisa menyerang dengan baik, setidaknya bertahanlah dengan baik. Tangan kananmu adalah. Saat Qi Ji Guang mendengarkan petunjuk Izrod, ia dengan cepat menyesuaikannya dengan gaya bertarungnya sendiri dan ia dapat merasakan dirinya berkembang pesat selama pertandingan mereka. Bahkan durasi pertandingan pun meningkat. Namun, Qi Ji Guang menyadari bahwa semakin ia meningkat, Izrod tampaknya menjadi semakin kuat. Seolah-olah Izrod sengaja menyesuaikan tingkat keterampilannya selama setiap pertarungan. 15 pertandingan, 30 pertandingan, 49 pertandingan. Dari 49 pertandingan, Izrod tidak pernah kalah satu kali pun. Meski begitu, Qi Ji Guang belum berhasil mendaratkan satu pukulan solid. Kita harus hentikan ini, aku akan, kata Meraj dengan ekspresi agak muram di wajahnya. Meskipun bukan dia yang bertarung, dia merasa sudah cukup. Kalau terus begini, Qi Ji Guang mungkin akan berhenti dari RML sama sekali. Namun, dia disela oleh Omega. Omega telah berbicara untuk pertama kalinya sejak pertandingan pertama dimulai. Jangan ikut campur. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Lagi pula, aku juga tidak akan memaafkanmu, kata Omega dengan nada serius. Apakah kamu senang melihat temanmu terus-menerus kalah? Apa yang salah denganmu? Bagaimana bisa kamu hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun? Meraj bertanya dengan nada sedikit marah. Dia merasa bahwa Omega seharusnya menjadi orang yang paling peduli tentang ini, bukan dia. Teruslah perhatikan dan kau akan lihat, kata Omega. Meraj tercengang mendengar kata-kata Omega. Lihat, apa yang bisa dilihat? Ini adalah pukulan sepihak. Izrod bahkan lebih seperti monster daripada yang kukira sebelumnya. Aku khawatir bahkan lelaki tua itu bukan tandingannya. Memiliki keterampilan sebanyak itu di usia yang begitu muda, sungguh mengerikan. Sulit dipercaya bahwa dia adalah seseorang yang tidak dikenal di dunia seni bela diri. Namun, Qi Ji Guang tidak disebut sebagai keajaiban dunia seni bela diri tanpa alasan. Aku percaya padanya, Omega berkata. Meraj dan Midnight memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Selama pertandingan ke-50, skor menjadi 10-1 dengan kemenangan Izrod. Namun, tepat saat Izrod menyerang, Qi Ji Guang tiba-tiba melemparkan seluruh tubuhnya ke depan dan mengubah posisi kakinya. Izrod bereaksi cepat dan bersiap menghadapi dampaknya saat ia menghentikan serangannya. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi di detik-detik terakhir. Jari telunjuk Qi Ji Guang menusuk tepat di antara lengan Izrod di dalam celah yang hampir tidak ada. Itu mirip dengan keterampilan yang digunakan Izrod saat menerobos pertahanan, namun, yang mengejutkan adalah dia tidak pernah menggunakannya di sekitar Qi Ji Guang. Itu adalah versi yang sangat kasar dari Fisuring Point miliknya. Wuih, jari telunjuk Qi Ji Guang menyentuh dada Izrod sedikit saja, tetapi Izrod berhasil mengurangi momentum serangan itu. Meskipun Izrod terhindar dari serangan kritis, serangan Qi Ji Guang masih bisa mengenainya. Dengan kata lain, ia berhasil mendaratkan serangan pada Izrod. Omega menyeringai saat menyaksikan Qi Ji Guang mendaratkan serangan pertamanya. Meraj dan Midnight terkejut, 50 pertandingan. Butuh 50 pertandingan, tetapi Qi Ji Guang benar-benar melakukannya. Oh, yang ini menarik. Meskipun begitu, kupikir duel ini sudah cukup untuk satu hari. Tinju Izrod dengan cepat menghantam perut Qi Ji Guang. Serangan ini membuatnya terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Qi Ji Guang berbaring telentang dengan senyum lebar di wajahnya saat dia melihat ke arah langit dan berkata, aku memukulmu, Izrod. Hasil pertandingan ke-50, 9-0. Meski itu adalah kemenangan Izrod, bagi Qi Ji Guang, itu adalah kemenangan dengan caranya sendiri. Selanjutnya bab 316 hadiah Krikselsia dan pendahuluan sebuah deklarasi.